warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping. Di sini kami akan mengajak kalian menjelajahi kekayaan bahasa dan budaya Indonesia yang luar biasa. Simak videonya baik-baik. Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan bahasa. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat lebih dari 700 bahasa daerah yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Setiap bahasa membawa nilai, cara pandang, dan kearifan lokal yang menjadi identitas dan kebanggaan suatu daerah. Berbahasa bukan sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga mencerminkan budaya, sopan santun, serta filosofi hidup masyarakat. Dalam tutur kata orang Jawa, misalnya, kita mengenali tingkatan bahasa yang mencerminkan rasa hormat dan sopan santun. Di budaya Sunda, ungkapan-ungkapan dalam petatah petitih mengandung nasihat mendalam tentang kehidupan. Inilah bentuk nyata kearifan lokal yang melekat dalam bahasa. Melalui video ini, kita akan belajar bagaimana bahasa menjadi jembatan budaya, bagaimana keberagaman bahasa memperkaya persatuan, serta bagaimana kita sebagai generasi muda bisa turut menjaga dan melestarikannya. Mari kita buka pikiran dan hati kita untuk memahami betapa berharganya kearifan lokal dalam berbahasa dan betapa pentingnya merawat keberagaman ini demi masa depan yang lebih inklusif dan berbudaya. Apakah Ibu sering mengaitkan materi bahasa Sunda dengan kearifan lokal dalam pembelajaran? Ya tentu, soalnya kan saya pembelajar bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda kaitannya dengan kearifan lokal, kebudayaan. Karena kita itu yang utamanya di Jawa Barat, di Tasikmalaya, termasuk ke dalam suku budaya Sunda ya, suku Sunda. Otomatis kita selaku orang Sunda harus mengetahui budayanya, tradisinya, apa saja harus ditanamkan dalam diri kita sebagai orang Sunda. Jadi melewati pembelajaran bahasa Sunda, setidaknya anak-anak mengetahui dan menerapkan budayanya itu sendiri. Bentar Ibu. Ini, untuk lanjut Ibu, cerita atau tradisi lokal apa aja yang pernah Ibu angkat dari dalam pembelajaran? Itu sih tergantung pada mata pelajarannya sendiri ya. Atau kalau misalnya lagi senggang kita bercerita mengenai budaya Sunda. Namun kalau berkaitan dengan mata pelajaran, mungkin saya pribadi kan sebagai pengajar kelas 10, mata pelajarannya paling yang ada di situ berkaitan dengan budaya Sunda atau kecerita itu mungkin dalam dongeng. Dongeng bahasa Sunda. Terus dongengnya juga dongeng yang ada di sekitar kita, yang termasuk yang paling utama itu yang mengaitkan dengan kearifan lokal, dongeng sasakalanya, legendanya, asal usul. Nah, tapi dalam pembelajaran bahasa Sunda memang semuanya terkait ya dalam budaya, bukan hanya dalam pembelajaran. Misal dalam cara berbahasa harus menggunakan undak usuk bahasa dipelajari. Terus dalam etika berperilaku kan itu juga termasuk dalam budaya kita gitu. Kalau cerita yang paling mengaitkannya dengan dongeng gitu. Menurut Ibu penting nggak untuk mengenalkan cerita asal usul daerah kepada siswa gitu? Penting sekali. Karena kalau misalnya utamanya anak-anak sekarang itu sudah kurangnya ilmu pengetahuan mereka mengenai budaya mereka sendiri. Maka dari itu saya menerapkan itu, memberitahu mereka bagaimana cerita lokal yang ada di Jawa Barat, di Tatar Sunda. Nah, itu sangat penting sekali memberikan wawasan kepada mereka supaya mereka juga bisa meneruskan kepada anaknya nanti, cucunya nanti gitu. Jadi nggak ada sekat pembatas kepunahan dari cerita lokal tersebut. Bagaimana Ibu mengaitkan cerita rakyat atau budaya lokal dengan kompetensi dasar di kurikulum bahasa di mata pelajaran bahasa Sunda? Kalau saya lebih ke, kan kalau bercerita aja kan kadang anak tuh suka ngantuk atau gimana ya, asa dipependek gitunya cek Sunda nama. Tapi saya memvariasi semua itu dengan menampilkan
sebuah drama ya, cerita lokal itu dibikin drama oleh mereka, terus dibikin wayang-wayangan atau dibikin video seperti itu, animasi seperti itu. Apakah Ibu pernah melibatkan siswa untuk menceritakan kembali cerita rakyat dari daerah asal mereka? Pernah waktu itu waktu saya mengajar sebelumnya di sini juga pernah. Saya ingin supaya anak mengetahui cerita apa sih yang ada di daerahnya. Atau saya menugaskan semua itu, lalu menugaskan kepada mereka mencari tahu apakah ada cerita di daerahnya masing-masing, terutama di kotanya atau di daerah setempatnya, di kecamatannya ada atau tidak. Nah, terus setelah mereka mencari tahu, diambil informasinya terus disampaikan di kelas supaya orang teman-temannya juga tahu cerita yang ada di sekitar lingkungan teman-temannya gitu. Terus apakah ada kendala yang biasanya dihadapi saat mengintegrasi kearifan lokal ke dalam pembelajaran bahasa Sunda? Yang dihadapinya paling masalahnya masalahnya tuh saya pribadi sih lebih ke anak-anak tuh kadang kurang paham apa yang saya katakan, karena mereka jarang sekali menggunakan bahasa Sunda. Jadi ketika saya menjelaskan kepada mereka itu harus ada translate-nya dalam bahasa Indonesia, jadi baru mereka paham. Terus juga kurangnya wawasan mereka, kepedulian mereka kepada lingkungan mereka sendiri, kebudayaan mereka sendiri gitu. Jadi biasanya kalau di sekolah memakai bahasa Indonesia? Kalau pelajaran saya harus menggunakan bahasa Sunda. Dalam pembelajaran saya, mau ke WC juga, permisinya juga harus pakai bahasa Sunda gitu, diusahakan. Bagaimana pendapat Ibu mengenai peran sekolah dalam menjaga dan melestarikan bahasa serta budaya daerah? Sekolah suka mendukung kalau misalnya terutama ada event bulan bahasa. Nah, mereka juga melibatkan bahasa Sunda. Terus juga dalam P5, kegiatan P5 kan ada tema kearifan lokal ya. Nah, di situ juga kami selain guru bahasa Sunda juga guru-guru yang lain juga mengenalkan kearifan lokal kepada siswa-siswa semuanya seperti itu. Juga mungkin setiap hari Kamis guru-guru menggunakan kebaya adat, baju adat, memperkenalkan kepada anak-anak bahwa ini baju adat kami itu sebagai orang Sunda. Berarti pakai baju adat itu baju adat Sunda gitu? Iya, kebaya langsung. Pertanyaan terakhir Ibu. Menurut Ibu, apa langkah yang bisa dilakukan agar generasi muda tetap menghargai dan menggunakan bahasa serta kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari? Karena memang sekarang maksudnya zaman semakin berkembang, meningkat pesat gitu ya. Anak-anak kadang kurang kontrol gitu ya dalam mengenal budaya mereka sendiri. Kalau sekarang juga kan jarang ya orang tua memakai bahasa Sunda gitu ya, utamanya di lingkungan di rumahnya sendiri gitu. Jadi anak-anak tidak biasa menggunakan bahasa Sunda, jadi nggak bisa menggunakan bahasa Sunda. Ya paling saya selalu mengingatkan kepada mereka, kepada siswa-siswi, yuk gunakan bahasa Sunda gitu dina sapopoe. Dan kan itu tuh bahasa Sunda tuh bahasa bahasa ibu mereka. Pertama mereka lahir itu mendengar bahasanya itu bahasa Sunda. Ya paling dalam pembelajaran bahasa Sunda ditingkatkan lagi. Terus dalam pembelajaran bahasa Sunda juga dikolaborasikan dengan bukan kegiatannya tradisi, berkolaborasi dengan tradisi-tradisi modern gitu. Jadi supaya budaya lokalnya tidak dilupakan, tapi kita tetap mengikuti perkembangan zaman yang ada sekarang. Dari hasil wawancara yang telah kita lakukan, kita bisa melihat bahwa kearifan lokal dalam berbahasa bukan hanya sekedar pelajaran di kelas, tetapi juga bagian dari pembentukan karakter dan identitas budaya peserta didik. Bahasa daerah seperti bahasa Sunda mengandung nilai-nilai luhur seperti sopan santun, tata krama, dan rasa hormat, yang semuanya sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari.
Guru sebagai pendidik memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya ini. Dengan mengaitkan pembelajaran bahasa Sunda dengan cerita rakyat, tradisi lokal, dan penggunaan bahasa yang sesuai konteks sosial, siswa diajak untuk tidak hanya bisa berbicara, tetapi juga memahami makna di balik setiap tuturannya. Keberagaman bahasa di Indonesia adalah kekayaan yang harus dijaga bersama. Melalui pendidikan, kita bisa menanamkan rasa bangga terhadap bahasa dan budaya sendiri, sekaligus mendorong generasi muda untuk terus melestarikannya. Semoga wawancara ini bisa membuka wawasan kita semua tentang pentingnya menjaga bahasa daerah dan menggali kearifan lokal sebagai bagian dari proses belajar yang bermakna.